Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah para jamaah ikhwan wal akhwat yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan inayah yang Allah berikan kepada kita semuanya, dan nikmat iman, nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kita patut syukuri pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita ucapkan kepada Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, sahabat dan pengikutnya setia hingga akhir zaman. Para jamaah sekalian mohon Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih mengarungi ilmu hadis, masih mengarungi kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang disebutkan dalam kitab Sahihul Bukhari karya Imam Bukhari. Dan dalam pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas hadis tentang lisan dan tangan. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan dan disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam babnya Babul Muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Bab di antara ciri seorang muslim adalah orang yang selamat, yaitu kaum muslimin yang selamat darinya, dari lisannya dan dari tangannya, perbuatannya. Hadisnya haddatsana Adam ibn Abi Iyas qala haddatsana Syu'bah an Abdullah ibn Abi Safar wa Ismail an Sya'bi an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajaru manaha Allahu anhu. Qala Abu Abdullah wa qala Abu Muawiyah haddatsana Dawud an Amir qala sami'tu Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala Abdul A'la an Dawud an Amir an Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, hadis ini hadis yang agung, hadis yang menjelaskan kepada kita tentang tanda atau keutamaan seorang muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara manallahu anhu. Seorang muslim, al-muslimu, ciri seorang muslim, tanda seorang muslim. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan seorang Muslim? Karena ketika seseorang sudah masuk dalam Islam, maka dia akan menjaga hatinya, menjaga lisannya, menjaga perbuatannya. Maka Nabi ingin menyebutkan bagaimana kriteria, bagaimana perilaku seorang Muslim yang sesungguhnya. Nabi menyebutkan Muslim karena Muslim adalah orang-orang yang patuh tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Aslama yuslimu maknanya berserah diri kepada Allah dan tunduk patuh terhadap aturan yang Allah buat. Maka disebut seorang muslim. Orang yang tidak Islam disebut kafir dan ilhad, mulhid, ya. Itu orang yang menutup diri dari Islam, tidak mau menerima Islam dan menolak ajaran Islam, jahid. Tidak mau menuruti perintah Allah dan Rasulnya, ingin hidup di dunia ini serba bebas,
ingin hidup di dunia ini tanpa aturan. Apa bedanya dengan hewan? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat derajat umat manusia dengan diutuskan seorang rasul, dengan diturunkannya Al-Qur'an. Tapi sebagian manusia ada yang tidak mau mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia ingin aturan-aturan tersebut tidak ada baginya, tidak ada aturan yang mengikat. Tidak ada aturan yang membatasi kehidupan di dunianya. Kehidupan sehari-harinya, hidupnya bebas. Tak layak seperti binatang pada umumnya. Hidup di dunia ini hanya untuk bermain-main, berfoya-foya. Tapi seorang muslim adalah orang yang hidupnya penuh dengan aturan dan teratur. Dan tujuannya adalah untuk kemaslahatan dirinya sendiri. Ketika Allah Subhanahu wa taala membebankan kepada kita sebagai umat Islam suatu amalan atau kewajiban syariah, itu tujuannya adalah untuk kebaikan muslim tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang pada kita satu larangan, tujuannya adalah kebaikan kepada kita. Jadi jangan kita anggap ini larangan, ini aturan, ini perintah membebankan kita, memberatkan kita. Justru ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita syariatnya, tujuannya agar kita menjadi manusia yang lurus, manusia yang benar. Karena Allah tahu ketika menciptakan manusia apa yang dibutuhkan oleh manusia tersebut. Sebagaimana halnya yang punya robot, dia tahu apa kebutuhan robot ini. Dia tahu kebutuhan apa yang diciptakan ini. Yang punya mobil atau yang menciptakan mobil, dia tahu apa saja yang harus dilakukan oleh orang yang menggunakan mobil ini. Nah, kita pun oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan amanah nyawa, amanah badan, amanah ilmu, amanah waktu, dan semuanya. Dan Allah berikan aturan-aturan kepada kita. Tinggal kita pakai. Maka Islam ini sudah lengkap, sudah datang, sudah Allah turunkan lengkap kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal kita menggunakannya, tinggal kita memaksimalkannya. Dan Islam adalah jalan yang menuju kebenaran, lurus. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling benar, yang Allah cintai, yang Allah terima di sisinya adalah agama Islam. Mungkin sebelum Islam, agama-agama yang lain, agama Nasrani, Yahudi, itu masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena nabinya masih ada. Tapi semenjak diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semua agama wajib ikut aturan yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti di akhir zaman, Nabi Isa alaihissalam itu akan diturunkan kembali ke dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa sekarang masih tinggal di langit. Tapi nanti di akhir zaman akan Allah turunkan ke dunia kembali, ke bumi kembali. Dengan tujuan memberantas atau membunuh Dajjal dan menggiring umat manusia kepada ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti di akhir zaman, Nabi Isa akan mengikuti syariat yang dibawakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak membuat syariat sendiri, padahal dia seorang Nabi. Tapi Nabi Isa hidup di zaman yang mana zaman tersebut adalah termasuk zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, zaman syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pentingnya kita berilmu, pentingnya kita belajar, mengenal, mengetahui mana yang memang disyariatkan dalam Islam, mana yang tidak disyariatkan dalam Islam, agar kita beribadah sesuai dengan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita beribadah tanpa ada tuntunan, tanpa ada aturan, perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ibadah tersebut akan tertolak, tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Capek, lelah, mengeluarkan tenaga, waktu, harta untuk melakukan suatu amalan yang ternyata tidak ada tuntunan,
aturannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ibadah tersebut akan tertolak di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal tidak ada aturannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada perintahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ibadah tersebut akan tertolak. Fahuwa raddun, habaan manthura. Maka kita tidak ingin capek dalam beribadah, capek dalam beramal soleh, tapi ternyata Allah tidak menerima amal ibadah tersebut. Karena apa? Tidak ada aturannya, tidak ada perintahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibadah lihat perintah. Ketika ada perintah, kita kerjakan. Tapi ketika tidak ada perintah dalam beribadah atau dalam suatu amalan, maka tidak boleh kita membuat amalan-amalan yang tidak dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka telah ada pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam uswatun hasanah, yaitu contoh yang baik atau teladan yang baik yang kita harus tiru. Bukan hanya dipelajari, tapi harus kita tiru bagaimana Nabi ketika sholat, bagaimana Nabi ketika bangun tidur, bagaimana Nabi ketika bermuamalah dengan para istrinya. Nah, ini semua kehidupan Nabi harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita seorang nabi dari kalangan manusia. Kalau seandainya nabi itu dari kalangan jin atau dari kalangan malaikat, maka kita tidak akan bisa menirunya. Beda keadaan malaikat dengan manusia. Malaikat makhluk yang mulia, makhluk yang Allah tidak berikan syahwat, Allah tidak berikan hawa nafsu. Maka ketika mereka rajin beribadah wajar. Tapi manusia Allah berikan hawa nafsu, Allah berikan hati, Allah berikan pikiran untuk berpikir, untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk. Maka dalam Islam tidak ada paksaan dalam beribadah, dalam menerima Islam. Tidak boleh kita maksa orang-orang kafir, ayo masuk Islam. Kalau nggak masuk Islam, kami bunuh. Tidak ada paksaan. Ketika kita berdakwah, menyampaikan Islam dengan benar, menyampaikan Islam dengan santun, dengan lembut, lemah lembut, dengan baik, dengan cara yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia pun masih tidak menerima, sudah kewajiban kita tidak boleh memaksakan Islam kepada orang lain, memaksakan dakwah ini kepada orang lain. Kita dakwahkan dulu diri kita sendiri. Kita belajar, mencari ilmu, menuntut ilmu. Yang pertama akan mendapatkan faidah, manfaat dari ilmu tersebut bukan orang lain, adalah diri kita terlebih dahulu. Jangan kita sibuk dakwahi sana sini, ternyata kitanya yang terjerumus, kitanya yang hancur. Maka kata para ulama mengatakan, jangan seperti lilin dia menerangi yang lainnya, ya, tapi membakar dirinya sendiri. Bagus dia dakwah, dia nasihati, dia mengajak kepada kebaikan, tapi dia lupa kepada dirinya sendiri. Dia mengajak orang untuk sholat berjamaah, untuk membaca Al-Quran dan seterusnya, tapi dianya tidak mengerjakan perintah tersebut. Maka kata Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, atamuruna an-nas bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab afala ta'qilun. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian memerintahkan manusia untuk berbuat baik, wa antum tatluna kitab wa tansawna anfusakum, dan kalian lupa kepada diri kalian bahwasanya dakwah ini bukan hanya untuk orang lain, untuk kita. Maka yang pertama kali kita dakwahi itu bukan siapa-siapa, diri kita terlebih dahulu. Jadi untuk menyelamatkan diri kita terlebih dahulu, ku anfusakum, jagalah, peliharalah diri kalian dari api neraka, jangan sampai masuk api neraka. Anfusakum, diri kita terlebih dahulu. Wa ahlikum, baru kita ajak keluarga kita. Jangan kita sibuk mengajarkan, jangan kita sibuk mendakwahkan kepada orang, tapi kita tidak
mendakwahkan diri sendiri. Yang paling terpenting adalah bagaimana kita mendakwahkan diri kita ini. Jadi contoh yang baik bagi manusia, bagi orang-orang sekitar kita. Kalau kita niatkan dakwah ini untuk diri kita, maka insya Allah dakwah untuk orang lain pun akan diterima. Tapi jangan kita memaksa kehendak atau memaksa dakwah yang kita dakwakan orang lain harus mengikuti, harus mempelajari apa yang kita pelajari. Ya. Karena hidayah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban kita hanya menyampaikan. Wa ma 'alaika illal balagh. Kewajibanmu hanya menyampaikan. Fadzakir innama anta mudzakir. Maka berilah nasihat, berilah tadzkirah, peringatan, ya, ini halal, ini haram. Harus dikasih tahu kepada masyarakat, kepada mad'uin, pada orang-orang sekitar kita. Ya. Karena dari zaman Nabi ke zaman kita sudah jauh. Sebagian orang sudah lupa, mungkin tidak tahu, ya lupa, tidak tahu ini perintah Islam, ini bukan. Maka butuh orang-orang yang menyegarkan, orang-orang yang mendakwahkan Islam di tengah-tengah masyarakat, yang mengingatkan kembali perintah Nabi, mengingatkan kembali larangan-larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fadzakir innama anta mudzakir. Karena sesungguhnya engkau hanya seorang pemberi peringatan. Lasta alaihim bimusaytir. Kamu tidak bisa menguasai mereka. Dalam artian apa? Tidak bisa memaksakan kehendak, memaksakan hidayah kepada mereka. Kewajiban kita hanya berdakwah, menyampaikan. Ballighu, kata Nabi, ballighu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku walaupun itu hanya satu ayat. Sampaikanlah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun itu hanya satu hadis. Kita hanya tahu satu hadis contohnya. Maka ini sampaikan. Sebisa kita. Kita bisa menyampaikannya lewat media atau melalui ceramah, khutbah, atau dengan tulisan, ya, dengan komentar dan seterusnya. Kita sampaikan apa yang kita ketahui. Jangan sampai menyembunyikan ilmu yang Allah berikan kepada kita. Para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara ciri seorang muslim, al-muslimu, orang muslim adalah man salimal muslimun, yaitu orang-orang muslim yang lainnya selamat, ya. Maksudnya tidak terganggu. Ya, ini ciri muslim yang baik. Ciri muslim yang sesungguhnya adalah apa? Orang muslim yang tidak merasa, orang muslim yang sesungguhnya adalah orang-orang muslim yang lainnya di sekitarnya merasa aman, merasa nyaman. Dari perbuatan apanya? Min lisanihi wa yadihi. Karena kan kita hidup bermuamalat, hidup bermasyarakat, hidup bertetangga dengan manusia yang lainnya, dengan orang-orang. Ya. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memuji, mengatakan lebih baik seseorang yang tinggal dengan orang-orang, dengan masyarakat, dan dia sabar dengan penderitaannya, ya, dengan cacian, dengan hinaan, dengan omongan masyarakat dan seterusnya. Ini orang lebih baik dia tinggal hidup dibandingkan orang yang menjauh dari masyarakat, tidak mau bersosial, tidak mau bermasyarakat, tidak mau ketemu sama orang. Orang ini lebih baik yang pertama, dia tinggal di masyarakat meskipun banyak cobaan. Ada orang yang nyinyir, ada orang komentar jelek, ada orang yang menghina, ada orang yang gibahin dia setiap hari, tapi dia sabar, maka ini lebih baik baginya daripada dia menghindar dari manusia. Menunjukkan apa? Bahwasanya kesabaran itu apa? Derajatnya lebih tinggi daripada orang yang menghindar dari masalah. Siapa orang yang tidak punya masalah? Setiap orang pasti punya masalah. Tidak ada orang yang free tanpa masalah. Nggak mungkin. Pasti mau dia kaya, apalagi miskin. Orang kaya mungkin kita lihat enjoy, senang, ada masalah. Ya. Masalahnya beda dengan kita yang mungkin orang-orang biasa, sederhana, miskin mungkin. Lebih besar mungkin masalahnya, cuman kita nggak lihat. Kita nggak tahu bagaimana dia di belakang, bagaimana dia kehidupan rumah tangganya.
Berapa banyak? Alhamdulillah kita lihat di media-media, di berita-berita, artis-artis hidupnya mapan, suaminya masya Allah ganteng, istrinya cantik, anaknya sehat, gitu kan, rumahnya besar, tapi ternyata tiba-tiba diberitakan cerai. Ini kurang apa mereka? Berarti ada masalah di kehidupan mereka. Yang setiap orang menginginkan kehidupan seperti ini, terkenal, banyak harta, punya pasangan yang cantik, yang ganteng, anak-anak yang soleh, anak-anak yang anak-anak yang sehat, rumah yang mewah. Ini impian semua orang. Tapi ternyata kita nggak tahu kehidupan mereka. Tiba-tiba di media sosial cerai. Banyak. Ini menunjukkan bahwasanya masalah itu bukan hanya milik orang-orang susah, bukan hanya milik orang-orang yang hartanya sedikit. Semua orang memiliki masalahnya masing-masing. Makanya bagaimana kita memanage masalah, memanage konflik yang ada dalam kehidupan kita ini. Karena di dunia ini tempatnya masalah. Kalau kita ingin terhindar atau terjauh dari masalah, ya nanti ketika sudah di akhirat, ketika Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga, baru sudah tidak ada masalah apapun. Makanya ketika Imam Ahmad bin Hanbal ditanyakan oleh seseorang, "Ya Imam, ini kita kapan menuntut ilmu nih, capek kayak gini tuh. Kapan selesainya, kapan istirahatnya?" Capek. Karena orang-orang dahulu ketika belajar tuh masya Allah, nyambung terus. Bukan hanya sejam, 2 jam, 3 jam. Bahkan sampai subuh. Capek menuntut ilmu. Bertanya muridnya, "Ya Imam, ini kapan kita selesai nih? Kapan istirahatnya? Capek kita menuntut ilmu." Maka kata Imam Ahmad, apa jawaban? Jawaban beliau, istirahatnya kita, seorang muslim, adalah ketika kaki ini menginjak di surga. Ini istirahat yang sungguhnya. Selama kita masih hidup di dunia, maka kita pasti akan capek. Ya. Laqad khalaqnal insana fi kabad, kata Allah. Kami menciptakan manusia dalam kesusahan. Selesai susah ini, datang susah yang lain. Semenjak dilahirkan sudah susah. Sudah Allah berikan ujiannya, rintangannya. Makanya banyak orang-orang yang nggak lulus ujian. Kita jangan mengaku beriman, kita jangan mengaku orang mukmin, orang muslim, tapi ketika diuji belum tentu. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Ahasiban nas an yaqulu amanna wa hum la yuftanun?" Apakah mereka mengira mereka sudah beriman padahal mereka belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Diuji kaum-kaum terdahulu dengan ujian yang begitu besar, berat. Ya, sampai mereka mengatakan kepada Rasulnya, "Mata nasrullah?" Kapan ini Allah menolong kita? Kapan pertolongan kita? Nabi saja, Nabi Muhammad SAW ketika perang Uhud, ujiannya luar biasa. Hampir saja Nabi SAW wafat ketika itu. Sudah masuk dalam perangkap orang-orang musyrikin ketika itu. Masuk ke lubang dan hampir ditusuk dengan pedang di atasnya. Tapi Allah menyelamatkan beliau. Sampai pipi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia berdarah karena helm perang yang dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada besinya dan menempel di pipi beliau, berdarah pipi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Uhud. Dan gigi tengah gigi seri beliau patah oleh pukulan dari musuh, orang-orang musyrikin Quraisy. Dan pelipis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdarah. Ini menunjukkan bahwasanya sekelas Nabi saja ujiannya, masya Allah, berat. Maka ketika Nabi dikatakan, "Ya Rasulullah, man asyaddun nas balaan?" Wahai Nabi, siapa sih orang yang paling berat ujiannya? Ya. Maka kata Nabi apa? Al-anbiya, yaitu para nabi. Berat ujiannya. Dari mulai dia lahir sampai dia wafat, ujian terus dalam kehidupannya. Tapi apa? Inilah orang-orang yang tinggi keimanannya. Ya, tidak ada tandingannya para nabi. Al-anbiya, kata Nabi, para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian orang yang selevel dengan nabi, ya, atau di bawahnya nabi, yang semisal dengan nabi, yaitu para sahabat, para tabi'in, para ulama. Maka kita jangan melihat hanya keindahannya saja,
Di balik keindahan yang kita lihat, itu ada penderitaan yang mereka alami. Ya. Maka kesabaran yang harus kita miliki. Setiap orang pasti punya masalahnya masing-masing. Kita lari dari masalah ini, ternyata di depan ada masalah yang lain. Bukan berarti kita selesai dari masalah ketika kita menghindar dari masalah itu. Pasti ada masalah yang lain. Cuman bagaimana sikap kita ketika menghadapi masalah tersebut. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, tahu pasti manusia akan menghadapi masalah. Apa kata Allah solusinya kepada kita? Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Solusinya ketika kita mengalami musibah, masalah bertubi-tubi di depan kita, dua. Yang pertama adalah ista'inu bis-sabri. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar. Kesabaran. Ihtisab Allah, meminta pertolongan dan meminta pahala dari setiap musibah yang kita terima. Musibah yang terima oleh seorang muslim itu pasti akan menggugurkan dosa-dosanya. Sampai duri menusuknya pun itu akan menghapuskan dosa-dosa seorang muslim tersebut. Apalagi masalah-masalah yang lain yang lebih besar. Maka Allah ingin ketika kita kembali kepadanya di akhirat, ke akhirat kelak dalam keadaan bersih. Maka bersabar ketika kita diberikan oleh Allah ujian di dunia ini. Ketika kita bersabar, Allah berikan ujian kepada kita, maka itu sikap yang terbaik bagi seorang muslim. Wa basyiris sabirin. Kata Allah, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan pahala, ganjaran, balasan kepada orang-orang yang sabar tanpa hisab. Tidak terbatas. Allah berikan pahala kepada orang-orang yang sabar. Kenapa Bani Israel diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuasaan ketika di zaman Nabi Musa? Ya. Kenapa? Kesabaran. Ya. Wa ja'alna minhum a'immah yahduna lamma sabaru. Dan kami menjadikan mereka imam, pemimpin-pemimpin, ya. Yahduna bi amrina lamma sabaru, yaitu sesuai dengan perintah kami. Ketika di zaman Nabi Musa, mereka mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi lama-kelamaan melenceng dari ajaran Nabi Musa. Ketika mereka apa? Lamma sabaru, ketika mereka sabar. Ya. Maka para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ini orang manusia atau seseorang ketika dia bersosialisasi, bergaul dengan manusia dan sabar dengan penderitaannya, sabar dengan caci maki orang, sabar dengan omongan orang, sabar dengan gibahan orang kepada kita, sabar dengan celaan seterusnya, maka ini orang yang paling baik dibandingkan orang yang menjauh dari manusia. Maka kita sebagai seorang muslim yang benar, muslim yang sejati, di antara cirinya adalah yang menjadikan orang-orang sekitar kita ini aman, nyaman. Dari apa? Dari lisan kita dan dari perbuatan kita. Nabi SAW menyebutkan dua anggota badan, yaitu lisan dengan tangan, karena dua-duanya adalah wasilah kita untuk bersosial dengan orang lain. Contoh lisan, kita berbicara menggunakan lisan kita. Ya, kita berbicara, kita mengajak, kita membaca Al-Quran dengan lisan kita. Ketika lisan ini tidak bisa dijaga dan menyebabkan orang tidak aman, maka dia bukan muslim yang sejati. Tanda muslim sejati adalah lisannya dijaga, tidak ceplas-ceplos, tidak gampang menghujat orang, tidak gampang menggibah orang lain, tidak gampang menghina orang lain. Dijaga lisannya, perkataan apa yang keluar dari lisannya. Maka seorang muslim yang benar adalah ketika dia berbicara, mikir dulu, otaknya dipakai, otaknya di depan, lisannya di belakang. Apa yang saya ucapkan ini benar apa tidak? Kalau yang saya ucapkan ini ada manfaatnya, berarti ini kebaikan saya ucapkan. Tapi kalau dia lisannya disimpan depan, otaknya disimpan di belakang, dia ngomong aja tanpa memikirkan apa yang dia bicarakan. Nah, ketika sudah berbicara, akhirnya klarifikasi, akhirnya meminta maaf. Orang muslim yang baik tidak demikian, menjadikan pikirannya mikir dulu sebelum ngomong, apa yang saya ucapkan benar apa tidak. Kalau nggak benar udah nggak usah. Ya.
Kalau dia tahu benar, dia ucapkan. Kalau enggak, udah dia stop lisannya. Karena kalau sesuatu yang sudah terucap dari lisan, itu akan kemana-mana. Ya. Ada orang yang tidak peduli dengan apa yang dia ucapkan. La yulqilaha balan, tidak peduli apa yang dia ucapkan itu. Entah itu kebaikan atau keburukan. Kalau kebaikan alhamdulillah, tapi kalau keburukan dia tidak memfilter apa yang dia mau ucapkan, itu akan menyakitkan hati orang lain. Itu akan memberikan rasa ketersinggungan kepada orang lain. Maka muslim yang baik adalah yang menjaga lisannya. Qul khairan aw liyasmut. Katakanlah yang baik-baik ya, atau diam. Jangan mengatakan sesuatu. Tapi jangan diam terus ketika ada kemungkaran di depan kita. Sama dengan setan yang bisu. Maka Nabi mengumpamakan orang yang diam ketika ada kemungkaran di depannya adalah syaitonun akhras. Itu setan yang bisu. Dia syaitan bisu, diam aja. Ada kemungkaran di depannya tidak melarang, tidak mencegah. Padahal dia bisa mencegahnya. Ya. Maka lisan pun ini ada batasnya, ada tempatnya kita berbicara. Kita berbicara ketika tidak berbicara ya udah. Seorang muslim itu bukan yang banyak omong tanpa ada manfaat dan faedahnya. Ya, kemana gelar ngidur ke sana kemari. Ya. Tapi apa yang menjaga lisannya? Dia ucapkan hanya yang baik-baik saja. Dia ucapkan hanya yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini muslim yang sungguhnya. Ini penting menjaga lisan. Karena kalau kita tidak menjaga lisan, udah hubungan kita dengan teman buruk. Dari mana coba terjadi pertengkaran? Dari lisan. Gibah orang lain. Gibah dengan adu domba ini diantara amalan yang akan menyebabkan seseorang disiksa di alam kuburnya. Ini dosa mana? Dosa lisan. Ya. Sebagaimana lisan pun punya amalan, amal-amal lisan. Ya. Lisan pun punya dosa-dosa lisan. Ya. Amalan lisan banyak. Kalau kita sebutkan yang sebelumnya itu ada istighfar. Ya. Terus ada berdoa, membaca Al-Quran, belajar, mengajar, zikir, menjauhi perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat. Kalau sekarang Masya Allah ya, kita dengar sebagian anak-anak mengucapkan kalimat-kalimat yang maaf, jorok, kasar, alat kelamin, hewan, disebutkan dengan mudahnya, dengan gampangnya, padahal apa yang dia ucapkan ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan, "Man yadman li baina lihyaihi adman lahul jannah." Barang siapa yang bisa menjamin antara kumis dengan jenggot, maka aku akan jamin baginya surga. Ini jaminan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang mau menjaga lisannya. Ya, antara kumis dengan jenggot lisan. Jangan sampai engkau jadikan lisan ini sebagai alat untuk mencela orang lain, untuk menghina orang lain, untuk mencaci orang lain, menyebarkan aib orang lain. Ini dari lisan. Ya, tidak pantas kita menyebarkan aib orang lain. Maka kata Nabi, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Maka beruntunglah seseorang yang menyibukkan dirinya dengan aibnya sendiri. Dia sibuk dengan aibnya. Oh, saya ini kurang ini. Oh, saya ini orang kayak gini. Oh, saya harus kayak gini. Sibuk lihat aibnya. An uyubin nas. Daripada melihat aib orang lain. Jangan sampai kita sibuk melihat kesalahan orang lain. Oh, sebulan kok gini. Oh, sebulan kok gitu. Terus dikorek informasi tentang dirinya. Padahal kita pun sama, banyak kekurangan, banyak aibnya. Ya. Tidak ada manusia tanpa kurang, pasti ada kekurangan. Karena yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga bukan seorang nabi, bukan seorang rasul yang maksum, yang tidak melakukan kesalahan. Kita pasti melakukan kesalahan karena kita manusia biasa. Kita bukan malaikat, kita bukan nabi. Maka sebagaimana halnya kita pun ingin dijaga aib-aib kita dari orang lain, kita pun harus menjaga aib saudara kita. Maka kata Nabi SAW, barang siapa yang menutup man satara musliman, satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, tidak menyebarkan aibnya, ya. Dia tahu nih aib saudaranya, ya.
Ya kalau tidur ngorok, contohnya kalau apa ini aib-aibnya lah, keburukan-keburukan yang mungkin kalau disebutkan di muka umum dia marah, dia nggak terima, meskipun ada di dia, tapi dia tutup. Maka kata Allah, barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka akan Allah tutup nanti aibnya ketika di akhirat. Barang siapa memudahkan urusan saudaranya, maka Allah akan mudahkan nanti urusannya di akhirat. Jadi kebaikan yang kita kerjakan di dunia ini akan kembali kepada kita. Ketika kita menanam cabai, maka cabai yang akan kita petik. Ketika kita menanam tomat, maka tomat yang akan kita panen. Tapi ketika seorang menanam keburukan, maka keburukan pun yang akan dia panen. Ya. Maka kebaikan yang kita kerjakan di dunia ini, entah itu melalui lisan, melalui tangan kita, itu akan menjadi kebaikan kepada kita kelak di akhirat. Para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ini lisan kita harus dijaga. Ya, orang muslim yang baik adalah orang yang menjaga lisan, tidak ceplas-ceplos, ngomong asal sembarangan, ya, tanpa cross check dan seterusnya. Ini bahaya. Ya. Bahaya dari lisan ini banyak sekali madharatnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kuffa anka hadza. Nabi, jaga ini, awasi ini lisan. Ya. Jangan sampai berbicara, jangan sampai keluar lisan ini darinya perkataan-perkataan yang mengandung murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya adalah wayadihi, yaitu orang muslim yang bisa selamat orang-orang dari tangannya. Maksud dari tangan apa? Dari tangan itu pun bisa maksudnya perkataan. Karena kalau di zaman sekarang ini, untuk mewakili komentar itu tidak harus menggunakan ucapan, tidak harus menggunakan lisan langsung berbicara, enggak. Sekarang komentar sudah pakai tulisan semuanya. Dari mana nulis itu? Nggak mungkin pakai lisan, pakai tangan. Nah ini komentar-komentar yang kita ucapkan di zaman sekarang ini, status, WA, dan seterusnya, ini sama seperti perkataan sifatnya, hukumnya. Maka para ulama membuat kaidah. Apa kaidahnya? Al-kitabu kal-khitab, yaitu tulisan yang kita tulis itu hukumnya sama seperti perkataan. Al-kitabu kal-khitab, sama seperti perkataan. Maka ketika tangannya dia gunakan untuk mengomentari yang buruk, untuk membenci orang lain, untuk menghina orang lain, maka sama hukumnya seperti lisan. Dan yang menyebutkan al-yad di sini maknanya adalah kekuasaan. Ketika diberikan kekuasaan, diberikan jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia gunakan jabatan dengan keburukan, maka ini bukan muslim yang sejati. Muslim yang sejati memanfaatkan, menggunakan jabatan yang Allah berikan kepadanya itu dengan sebaik-baiknya, sebagai amanah darinya. Wal muhajiru man hajaru ma nahallahu anhu. Adapun orang-orang yang hijrah, yang sesungguhnya adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Ini orang yang berhijrah. Allah melarang kita untuk mendekati zina, jangan didekati, apalagi perzinahannya. Mendekati saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. La taqrabuz zina. Jangan mendekati perzinahan. Ini Islam tuh Masya Allah, agama yang baik. Seorang muslim ini orang yang bersih. Allah tahu mana yang buruk buat kita, mana yang baik buat kita. Yang buruk jangan didekati. Zina ini buruk. Buruk. Kenapa banyak penyakit-penyakit penyakit kelamin, HIV, AIDS? Karena perzinahan merajalela. Nanti di akhir zaman bakal banyak orang-orang yang terlahir, anak-anak yang terlahir dari hasil perzinahan. A'udzubillah. Karena apa? Buruk dampaknya. Bukan sekali, mungkin kenikmatan cuma beberapa menit doang, tapi azabnya, sengsaranya seumur hidup, bahkan sampai dibawa ke akhirat. A'udzubillah. Maka langkah-langkah mendekati perzinahan ini dalam Islam harus dipotong, di-cut, dilarang. Maka kata Allah, la taqrabuz zina. Jangan dekati perzinahan. Apa yang mendekati perzinahan? Khalwat, nggak boleh. Memegang tangan non mahram yang bukan mahram kita, nggak boleh. Ya, dua-duaan, ya, khalwat tadi berbicara, itu juga nggak boleh. Kalau sekarang bukan hanya dalam satu ruangan berdua-duaan. Sekarang kita
Di zaman sekarang ini bisa chattingan asik, meskipun dia jauh di sana, di luar negeri, contoh di Arab Saudi, di mana kita di Indonesia, tapi chattingan asik segala macam, kirim foto, kirim video, sama aja termasuk mendekati perzinahan. Nah, ini dilarang dalam Islam. Itu orang hijrah yang benar-benar hijrah, yang meninggalkan larangan Allah. Allah melarang kepada kita tidak boleh membinasakan diri kita. Di antara faktor atau cara membinasakan diri dengan rokok ini. Allah melarang, Allah haramkan rokok kepada kita. Kenapa? Banyak madarat. La darara wa la dirar. Tidak boleh kita memadaratkan diri kita sendiri dan memadaratkan orang lain. Dalam kaidah, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh memadaratkan diri sendiri, memadaratkan orang lain. Rokok itu memadaratkan diri sendiri, memadaratkan orang lain. Diri kita rusak karena asap rokok, orang lain pun akan rusak karena asap rokok yang kita keluarkan. Alhamdulillah. Ya. Maka hukum rokok adalah haram. Ya. Haram. Allah tidak menyukai perbuatan-perbuatan yang membinasakan kepada kehancuran. Ya. Baik, makanya seorang muslim yang sejati adalah orang yang bisa menjaga lisan, ucapannya, dan bisa menjaga tangan, perbuatannya, ya, atau kekuasaannya, ya, atau menjaga perilakunya sama kaum muslimin yang lainnya. Dan muslim yang sejati adalah orang-orang yang ketika hijrah, itu hijrah dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, larangan-larangan. Tidak boleh mendekati zina, tidak boleh berkata-kata kotor, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Itu dijauhi. Allahu a'lam shawab. Semoga kajian singkat ini bermanfaat untuk kita semuanya, bisa mengingatkan kita kembali bahwasanya tujuan kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.